Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk penunjang praktikum untuk mata kuliah praktikum pemrograman piranti bergerak 1. Ini adalah praktikum untuk pertemuan pertama. Di sini kita akan membahas tentang view group ya. Untuk teorinya kita sudah membahas di view group. Ini saya ulang lagi saja teorinya. Kita mau bahas tentang linear layout yang ada pembobotan itu ya, yang weight-nya itu ya. Nah, kita akan memulai membangun suatu tampilan seperti di sebelah kiri ini. Jadi ada image view, ada dua text view. Nah, nanti kita akan menentukan tingginya, lebarnya, kemudian mana yang akan diberi pembobotan. Nah, kita di sini akan belajar menggunakan linear layout. Nah, sebagai kuncinya kita untuk membuat linear layout ini kita menggunakan patokan ini ya. Nah, kita akan membuat orientasinya yaitu vertikal ya. Di mana yang pertama kita akan membuat image view ini nanti lebarnya match parent. Kenapa kok lebarnya match parent? Bisa Anda lihat di sini lebarnya image view ini memenuhi ruang dari orang tuanya. Jadi kita pakai match parent. Nanti yang text view yang kedua dan ketiga ada text view you are invited bonfire at the beach. Ini juga menggunakan match parent. Nah, untuk tingginya, height-nya, bagian yang image view ini kan dia mendominasi tingginya dibandingkan dengan dua text view di bawahnya. Kalau dua text view yang di bawahnya tingginya sesuai dengan konten, maka kita menggunakan wrap content ya, dua-duanya. Kemudian nanti yang height-nya kita pakai yang pembobotan. Karena kita pakai pembobotan, maka kita isikan 0 dp. Dan kita beri pembobotannya adalah 1 karena dia dominan. Nah, untuk yang dua text view ini karena tidak dominan kita kasih nilainya 0. Oke, kita langsung coba aja. Kita buka di internet browser. Anda bisa pakai Chrome, Mozilla, atau Internet Explorer dan sebagainya ya. Kebetulan saja saya di sini menggunakan Microsoft ya. Alamat yang dimasukkan yang seperti ini ya. https://labs.udacity.com/android main visualizer. Saya coba besarkan alamatnya seperti ini ya. https://labs.udacity.com/android.visualizer/. Oke, ini langsung dibuka di internet browsernya ya. Oke, tampilan pertama nanti akan seperti ini. Ini memang defaultnya bawaannya dari sana ya. Oke, sekarang kita mau bikin yang ocean tadi itu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat orang tua dulu, yaitu linear layout-nya dulu ya. Ini kita hapus. Oke. Linear layout. Nah, untuk orang tua cara menutupnya seperti ini. Lalu di bawahnya, oke, semoga ini bisa terbaca ya. Saya besarkan lagi nih. Oke, jangan khawatir ya, ini belum selesai kita ngetiknya. Kita selesaikan dulu linear layout. Nah, ini ya, linear layout. Oke, kita rapikan dulu. Nah, jangan khawatir, ini merah ya. Kita harus memberikan orientasi, karena kalau linear layout itu pasti ada orientasinya. Tapi yang pasti kita harus memberikan layout width dan height-nya. Kita kasih layout width dan height-nya dulu ya. Android.2
layout, lebar. Nah, kita lebarnya pakai match parent aja ya, jadi memenuhi ruang device. Kita pakai match parent, kemudian kita kasih tingginya kita pakai height. Oke. Height. Nah, setelah lebar dan tinggi, kita akan menambahkan orientasinya ya. Android. Oh iya, ini layout L-nya besar ya. Menganut hukum camel case ya. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Android .2 orientationnya kita kasih, karena dari atas ke bawah kita kasih vertikal. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk orang tuanya. Nah, sekarang kita bikin anaknya dulu. Nah, tadi kan anaknya gambar pertama ocean ya, ada gambar image view. Oke, berarti di sini kita bikin image view. Kalau image view langsung ditutup gini ya. Oke. Nah, untuk image view ini tetap kita harus membuat layout, width dan height-nya. Oke, kita bisa copy dari yang di atas ini. Ctrl C. Kita paste di sini. Oke, seperti ini ya. Untuk image view jangan kita kasih match parent karena nanti dia akan memenuhi ruangan. Ya, kita kasih wrap content saja. Nah, untuk tingginya mula-mula kita kasih wrap content saja dulu karena kita nyoba dulu ya. Wrap content. Nah, kemudian supaya gambar itu muncul, kita harus memanggilnya. Cara memanggilnya adalah dengan Android .2 src ya. Kita manggil gambar dengan src sama dengan tanda petik. Nah, gambar apa yang mau kita ambil gitu ya. Untuk gambar di sini di pojok kiri bawah ini ada available name ya, di daerah sini. Ini bisa kita buka, diklik. Nah, yang pertama ya, kita ngambil yang ocean ini ya. Ini setelah kita blok, kita copy, kita tutup, harus di copy dulu. Lalu dipaste di sini. Nah, ocean-nya sudah muncul ya. Nah, langkah selanjutnya, tadi kita akan menampilkan dua text view di bawahnya ya. Oke, kita tampilkan dulu dua text view di bawahnya. Text view. Nah, isi dari text view-nya adalah kita bisa copy yang ini ya, bagian layout width dan height-nya. Ini nanti kalau di Android Studio kita nggak perlu ketik-ketik panjang ya. Kita nanti bisa ketik secara otomatis. Oke, untuk text view-nya sama, kita pakai wrap content aja dulu. Kemudian yang text view yang pertama, isinya adalah Android .2 text sama dengan isinya apa tadi, bonfire. Bukan, you are invited ya. You are kayaknya gini, you are invited, tanda seru, tanda petik. Oke, ini ya sudah muncul di sini, you are invited. Kita lanjutkan untuk teks berikutnya. Ini bisa kita copy. Yang terakhir bonfire ya.
bonfire at the beach. Oke, cukup ya. Bonfire at the beach. Oke, ini sampai di sini kita sudah berhasil memunculkan 3 view ini. Kalau gini saja sudah nggak error, kita bisa nambah-nambahin sesuai dengan permintaan, ya. Oke. Kita coba lihat di halaman slide-nya tadi ya. Oke, di sini untuk image view-nya lebarnya kita pakai match parent ya. Oke, kita coba ya. Lebarnya kita pakai match parent. Oke, kita lihat lagi. Kemudian kita lihat di sini height-nya kita kasih 0 dB dan weight-nya 1. Height-nya 0 dB dan kita kasih pembobotan. Nah, untuk weight-nya kita isikan 1 ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di presentasi ini, width-nya kita kasih match parent semua ya. Width-nya kita copy aja di sini, kita copy, lebarnya semua kita gunakan match parent. Oke, ini sudah ke bawah begini ya. Oke, kita lanjutkan untuk height-nya. 2 teks ini kita pakai wrap content. Height. Oke, tetap sudah benar ya. Terus, tapi kita kasih pembobotannya 0 karena yang dominan adalah image. Ini bisa kita copy. Nah, ini kita isikan 0. Nah, begitu juga yang di bawah, kita isikan 0. Nah, ups, terjadi menumpuk ya. Oke, bagaimana caranya supaya tidak bertumpuk? Oke, yang pertama kita akan bereskan adalah bagian image-nya ya. Untuk image-nya ini, kita tengahkan gambarnya pakai fasilitas scale type ya. Cara menuliskan scale type adalah Android _2 scale type. Oke, scale type-nya kita pakai supaya dia berada di tengah. Berarti kita pakai center crop. Center crop di sini tidak support ya. Oke. Coba kalau center cropnya C-nya huruf kecil, C yang di depan ya. Oke, ini sudah berhasil kita membuat suatu gambar yang center crop ya. Selanjutnya kita akan membenahi bagian teksnya. You are invited ya. Kita kasih lebarnya match parent dan tingginya wrap content. Oke, ini ukuran hurufnya dia kekecilan ya. Saya kasih ukuran huruf di sini. Berarti text size ya. Text size-nya misalnya kita kasih ukuran ini harus besar ya. Kita coba 50 mungkin. 50 SP ya. Kalau huruf gitu satuannya SP. Oke.
Yang bagian bawah juga harus kita kasih ukuran hurufnya supaya terlihat perbedaannya dengan yang di atasnya. Kita jangan kasih 50 ini lebih kecil ya, kita coba kasih 35 mungkin ya. Nah, ini terjadi kesalahan ya. Seharusnya tulisan you are invited dan bonfire at the beach itu tidak bertumpuk seperti ini. Harusnya atas dan bawah ya. Tapi ini kalau saya hapus satu nggak masalah ya. Yang satunya saya hapus juga nggak masalah. Oke, ini ternyata kalau kita pakai yang linear layout vertikal di sini ya, ini harusnya secara rumus sudah benar, tapi karena ini ada permasalahan, entah saya nggak tahu kenapa ya, karena biasanya juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini nanti akan jadi PR, tugas Anda. Kita lihat tugasnya ya. Oke. Nanti, ini tadi karena kita pakainya yang linear layout ya. Jadi tugas pertama di tugas harian praktikum ini nomor 1 ya, nanti ada 2 nomor. Rubahlah menggunakan relative layout. Karena saya rasa kalau kita menggunakan relative layout tidak akan terjadi penumpukan seperti ini. Ingat, yang relative layout tidak perlu menggunakan orientasi ya. Jadi kalau linear layout itu sifatnya menggunakan apa ya? Memanggil gitu ya. Nanti ada ID. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya supaya bisa mengerjakan tugas yang ini, saya akan lanjutkan materi praktikum selanjutnya ya. Di materi praktikum selanjutnya, di sini saya akan mengajak Anda untuk membuat relative layout. Jadi ini ceritanya kita mau mengadakan suatu pesta, di mana pesta ini ada 9 orang yang duduk di suatu pesta. Anggap saja ini adalah kursi-kursi yang disediakan. Jadi diminta 9 orang ini duduk sesuai dengan namanya masing-masing ya. Nah, caranya bagaimana? Mari kita buat ya. Kita nggak bisa, kalau pakai relative layout, kita nggak bisa langsung satu seperti itu. Jadi kita harus memberi misalnya band ini adalah ditempatkan di posisi paling atas. Kemudian nanti ada Lila di sebelah kiri bawah, Jenny kiri bawah. Jadi pasang dulu 3 orang ini, Ben, Lila, dan Jenny. Seperti ini ya. Oke, caranya ya. Kita pakai di sini lagi nih, kita hapus dulu karena di sini kita mau pakai relative layout ya. Oke, untuk relative layout seperti ini caranya. Ya. Kemudian kita tutup dulu begini dan di bawahnya baru kita tutup seperti ini. Kita tutup dengan mengulang namanya ya. Nah, kalau sudah tidak merah berarti sudah benar. Nah, untuk relative layout itu sama seperti di linear layout, kita harus memberikan layout width dan height-nya ya. Pertama, kita ketikkan seperti ini, Android .2 layout. Pertama adalah layout untuk lebarnya. Nah, untuk lebarnya di sini kita pakai yang match parent ya. Oke, supaya lebarnya memenuhi ruang device. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi untuk bagian height-nya. Kita bisa copy aja. Nah, kalau height-nya kita samakan aja pakai match parent juga. Nah, begini ya. Kalau relative layout kita tidak perlu memberikan orientasi. Ingat, ini adalah relatif. Jadi dia bisa ditempatkan secara relatif, tidak perlu lurus
secara vertikal atau horizontal, begitu ya. Oke, kita langsung isikan aja. Yang pertama, tadi kita mau menempatkan si band ya. Oke, band itu adalah text view. Oke, text view-nya kita buat tutupnya begini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekalipun dia text view sama seperti relatif layout orang tua ya, kita harus berikan lebar dan tingginya. Nah, karena ini berupa teks, kita kasih aja match parent. Jadi supaya match parent, wrap content, supaya ukurannya sesuai dengan kontennya. Wrap content. Begitu juga dengan tingginya, kita kasih wrap content saja. Nah, isi teksnya apa? Kita isikan di sini ya. Android teks sama dengan, nah isinya apa? Tadi kan kita mau nuliskan band, gitu ya. Nah, ini kelihatan ya kecil di sini. Supaya nggak kelihatan kecil, kita besarkan, kita kasih ukuran text size ya. Text size. Misalnya ukurannya kita kasih berapa ya? Kita coba aja dulu ya. Misalnya kasih 12 SP. Terlalu kecil ya. Langsung aja kita kasih 20. Kalau masih kurang besar 30 ya. Oke, segini mungkin cukup. Nah, supaya terlihat teksnya itu selebar apa gitu ya, kita bisa kasih background Android background. Nah, untuk backgroundnya kita pakai hex color aja. Kita buka di tab sebelahnya, kita cari hex color. Nah, di sini bisa ya hex color. Kita misalnya mau pakai warna hijau toska atau ini ya, warna ini ya. Nah, ini kita bisa kopikan kodenya dari sini. Nah, kodenya bisa kita masukkan langsung di dalam backgroundnya. Nah, di sini terlihat background untuk teksnya saja ya. Oke, diminta band itu muncul di tengah atas ya. Nah, ini kan di tengah atas. Oke, berarti kita harus memposisikan dia di tengah atas. Rumus untuk memposisikan dia di tengah atas, kita bisa pakai apa ya? Dia harus di tengah secara horizontal gitu ya. Berarti Android .2 align layout tuh ya. Layout underscore align, karena dia harus di tengah berarti align, bukan align, layout center horizontal. Oke, kita coba seperti ini ya. Kita lihat dulu hasilnya. Bener nggak? Oh, bener. Jadi center horizontal itu kan dia posisinya sudah sesuai ya, ada di atas. Kita tinggal menengahin secara horizontal aja. Berarti kita tambahkan layout center horizontal. Oke, kita sudah bisa bikin band. Sekarang kita mau bikin Laila yang di pojok kiri atas ini ya. Oke, kita bisa kopikan ini. Nah, ini kita kasih nama Laila. Nah, Laila ini kan harusnya di pojok bawah ya. Karena dia ada di bawah, layout center horizontalnya kita ganti di bawah orang tua. Align parent di bawah itu berarti bottom.
Jadi ada di orang tua bawah. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah di bawah ya, Laila. Oke, kita bisa lanjutkan untuk Jenny. Nah, Jenny bisa kita kopikan. Nah, gimana tadi? Jenny, ini ya. Nah, Jenny ini kan harusnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Karena ada di sebelah kanan, berarti kita tambahkan di sini, di bawah sini, Android, titik 2, layout, align, parent, kalau di kanan namanya right ya. Oke, kita coba dulu. Oke, berhasil. Nah, teman-teman, kita di sini sudah bikin 3 orang ini duduk sesuai posisinya ya, Ben, Laila, dan Jenny. Nah, kita sudah bikin ini. Selanjutnya, kita mau melanjutkan hingga tampil seperti ini. Oke, ini akan menjadi tugas Anda di nomor 2. Jadi tugas Anda yang pertama tadi membuat relative layout untuk yang ocean tadi, sama relative layout melanjutkan yang ini gitu ya. Boleh dikerjakan ini dulu atau yang tadi dulu ya, bebas. Nanti langsung dikerjakan dalam bentuk PDF. Oke, caranya ya saya kasih bocoran nih. Misalnya kita mau menampilkan kunal ya. Kunal ini kan harusnya dia tampilnya ada di sebelah kirinya Ben gitu ya. Oke, untuk menampilkan kunal supaya dia ada di sebelahnya Ben, maka yang jadi patokan kan Ben. Oke, pertama, ingat ya cara mengerjakannya. Pertama, karena kunal ada di sebelahnya Ben, sebelum kita bikin kunal, kita harus memberi ID pada Ben. Karena Ben akan menjadi patokan kita gitu ya. Mohon video ini diperhatikan karena ini agak perlu perhatian khusus. Kita masuk yang di bagian text view miliknya Ben. Nah, di Ben sini kita kasih ID. Caranya seperti ini. Android titik 2 ID sama dengan tanda petik add plus. Plus itu artinya kita menambahkan ID. Mau dikasih ID apa? Misalnya apa ya? Nama Ben. Gini ya, namanya Ben ada di situ gitu ya, kurung petik tutup. Oke, ini sudah nggak error ya, artinya kita sudah berhasil memberi ID si Ben. Nah, kita mau menampilkan kunal, di mana kunal itu harus ada di sampingnya Ben. Oke, caranya kita bisa copy dari yang sudah ada ini, kita copy aja, kita letakkan di bawahnya. Oke, di sini tadi namanya kunal. Nah, kunal ini harusnya di sampingnya Ben. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, karena kita mau meletakkan kunal di samping Ben, berarti Android titik 2 layout underscore dia harus ada di sebelah apa? Kirinya ya. Berarti to kiri itu left, off. Dari kirinya siapa? Dari kirinya sama dengan tanda petik add. Sebentar. Add ya. ID slash nama Ben. Oke, di sini saya tidak menambahkan tanda plus seperti yang di atas ini, karena kita bukan membuat baru, tetapi kita memanggil. Artinya kita mau bikin kunal, di mana kunal itu harus layoutnya di sebelah kirinya si Ben. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, kunal sudah ada di sebelah kirinya Ben. Untuk membedakan bahwa ini kunal dan ini Ben, kita bisa ganti backgroundnya. Oke, misalnya backgroundnya saya ganti agak sedikit berbeda. Misalnya ini ya.
Nah, backgroundnya Kunal saya ganti. Nah, sini ya. Jadi kan udah sama kan dengan ini ya. Kalau Anda ingin memberi jarak, bisa pakai padding ya. Saya sudah pernah membahas padding. Atau kalau mau di spasi aja juga boleh ya. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi tinggal yang Kagure. Kagure kan mengacu pada band. Ada di sebelah kanannya. Berarti nanti Kagure tinggal diganti layoutnya menjadi to right of. Karena ada di kanannya band. Oke, silakan Anda lanjutkan yang Kagure. Nah, saya mau melanjutkan yang mana ya? Misalnya Natali ini ya. Atau Omoju aja ya, Omoju. Omoju ada di atasnya Jenny. Gimana kalau menulis di atasnya Jenny gitu ya? Di atasnya Jenny. Berarti patokannya adalah Jenny. Jenny kita kasih ID dulu. Di sini kita kasih ID Android .2 ID sama dengan tanda petik add tambah ID karena kita mau bikin ID baru untuk si Jenny. Nama Jenny. Tanda petik. Nah, Jenny sudah kita kasih nama, berarti selanjutnya kita bisa melanjutkan Omoju. Oke, kita bisa copy paste dari ini ya. Dari yang terakhir. Kita taruh di bawahnya. Nah, kita mau bikin Omoju. Benar ya tulisannya ya. Omoju. Oke, di manakah letak Omoju? Omoju berada di atasnya si Jenny. Berarti kalau di atas bukan pakai to up, bukan ya. Kita langsung pakai above. Kalau di bawah below. Ya. Above. Begini ya. Di bawahnya siapa? Di bawahnya Jenny. Jenny. Oke. Oke, ini huruf J-nya besar. Nah, udah ya. Jadi Omoju ya, Omoju ada di atasnya Jenny. Ini sudah benar, dia di atasnya Jenny, tapi di atasnya Lila juga karena Lila dan Jenny berjajar. Bagaimana caranya supaya Omoju berada di sisi sebelah kiri? Kita tinggal tambahkan perintah satu baris lagi supaya dia muncul di sebelah kiri. Android .2 layout align. Jadi dia akan ditampilkan di sebelah kanannya orang tua. Align parent, kalau kanan itu berarti right ya. Align parent right, kita kasih true. Nah, seperti ini ya. Apa ini yang salah? Oh, true-nya harus huruf kecil. Nah, akhirnya Omoju ada di atas. Jadi, tugas Anda di nomor 2 ini, Kagure di sebelah band, lanjutkan Emi. Emi di atasnya Omoju ya. Jadi nanti tambahkan Emi di sini. Kemudian di atasnya Laila ada Natalie. Di atasnya Lila. Tapi di sebelah kanannya Lila ada Mi. Gitu ya, oke. Silakan dilanjutkan persis seperti ini. Jadi ada 2 soal. Nah, 2 soal itu nanti di capture coding dan hasilnya. Kayak ini ya. Ini coding kan, dan ini hasilnya. Kalau ini kan yang saya contohin terlalu besar hurufnya. Bisa dikecilkan dengan kontrol scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau ini misalnya dirasa kekecilan, Anda bisa 2 kali capture. Jadi, misalnya nanti sampai baris ke-30 di capture, ini kan ada barisnya ya. Kemudian nanti di capture lagi, baris bawahnya digulung dulu, di capture lagi. Jadi 2 kali capture boleh untuk satu nomor.
Kemudian dua nomor tugas tersebut disimpan dalam bentuk PDF dan dikirim lewat Google Classroom sebelum tenggat waktunya ya. Oke, sekian dulu praktikum kita. Semoga ini bisa dikerjakan dengan baik dan tepat waktunya. Jika masih bingung, silahkan bertanya lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.